dan dunia lagi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina dan mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak pimpinan SMA Negeri Sarilogo yang saya hormati, Bapak pengajar praktik pendampingan individu calon guru penggerak pendampingan 2, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hari ini sudah bersedia menemani kegiatan ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan, nikmat sehat kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berada di tempat ini. Saya hormati. Adapun tujuan daripada pertemuan kita pada kesempatan ini yaitu pendampingan individu terkait dengan guru penggerak. Jadi ini pendampingan yang kedua, kemudian akan bisa memberikan kontribusi positif bagi terjadinya keberhasilan. Jadi ketika dimasuki di areanya baru menemukan gedung-gedung dan tempat-tempat kegiatan pengajaran. Kalau dilihat dari atas sana, sesuai dengan konteks fenomenal di salah satu lembaga di KPP, ada namanya program limit saja 5 menit setiap pergantian jam pelajaran tadarus Al-Quran. Nah, anak-anak yang menghafal Al-Quran 3 juz itu akan mendapatkan bonus untuk tidak membayar biaya pendidikan selama 1 tahun. Kemudian 6 juz hafal Al-Qurannya itu 2 tahun. Yang 9 juz ke atas itu bebas sama biaya pendidikan selama 1 tahun. Ini beberapa program-program yang bisa mendorong anak-anak kita semakin termotivasi untuk menimba pendidikan semasa kedua dan meraih cita-cita mereka. Nah, terkait dengan visi-visi semasa kedua amat sederhana, mudah diingat dengan kalimat-kalimat sederhana. Kita teruskan visi-visi dengan istilah 3DMK untuk meraih visi. 3DMK itu beriman, berilmu, berakhlak mulia, mandiri, dan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Sarilogo, yang melakukan Bapak Ibu seluruhnya, mengalihkan ke Pak Alianto untuk mempresentasikan pada Pak yang tadi. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya, mohon izin saya akan menyampaikan apa yang menjadi tugas saya pada presentasi pada kesempatan kali ini terkait dengan visi dan prakarsa perubahan oleh Bapak pengajar praktik tadi. Jadi di sini mohon maaf, bukan berarti kita itu berubah. Lagi nama ini adalah yang akan sastorkan nanti di LS. Ya, seperti itu ya, proses di LS. Terus yang berikut, next. Ya, jadi ada tujuan daripada diskusi kita pada kesempatan ini. Yaitu yang pertama, melalui diskusi ini peserta bisa menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Ini yang menjadi tujuan daripada pembelajaran atau tujuan daripada pertemuan ini. Yang terakhir kita membahas visi. Jadi tujuan pertama itu diharapkan pada kita itu untuk bisa menyesuaikan visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Terus yang kedua, melalui diskusi peserta dan guru peserta sekolah dapat menentukan program apa yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala isinya dengan tepat. Ya, makanya sebentar kita ada tugas untuk bisa kita diskusi kecil terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Ya, jadi saya tampilkan gambar-gambar ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini gambar-gambar ini anak-anak ataupun murid itu punya impian. Setelah tamat nanti anak-anak ini mau jadi apa? Mau jadi apa anak-anak ini setelah tamat dari pendidikan atau tamat dari SMA-nya? Ya, berikut. Ya, jadi di sini saya mohon kepada Bapak Ibu guru untuk berdiskusi terkait dengan ada kalimat rupa. Jadi bisa kita melanjutkan kata ini sesuai dengan apa yang ada di catatan pendidikan Bapak Ibu. Nanti kita tinggal lanjutkan ke contoh saja yang pertama ini, kita menimpikan murid. Ya, bisa di
Jadi sini kita mimpikan murid ya apa itu ke depannya, apakah yang cerdas itu dari belum tentu. Setelah nanti dari bapak ibu semua ini mengisi itu, nanti kita bisa simpulkan dan bisa kita menarik benar-benarnya untuk bisa jadikan visi itu. Gitu. Ya, terus yang berikut kita percaya bahwa murid adalah bla bla bla. Di sekolah kita berilmu dan berharap mulia untuk kedepannya. mantap. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh Ibu ini kita memimpikan murid yang cerdas. Ada kata apa tadi yang pernah Ibu berakhlak mulia. Nah, nanti kata ini kita akan sesuaikan dengan visi sekolah kita, itu maksudnya. Nanti kita akan sesuaikan dengan visi sekolah kita. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ya Ibu Siti Sampurna. Yang begitu semangat luar biasa. Yang kedua, kita percaya juga bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Luar biasa. Jadi sangat sudah mulai dekat ini istilahnya ini. Kami nyatu dengan visi SMA Negeri 1 atau visi sekolah kita. Terus yang berikut di sekolah kita mengutamakan Ibu Asrin ya. Iya, di sekolah kita mengutamakan akhlak karena akhlak itu adalah yang merupakan poin pertama dalam kehidupan. Jadi belajar tanpa akhlak itu sama saja dengan nonsens atau Akhlaknya yang satu lagi. Siap. Iya. Ya, jadi poinnya mengutamakan disiplin. Karena disiplin itu akan terwakilkan apa yang jadi kita akan lakukan ke depannya. Kalau kita disiplin dari awal ya, yang kita dicari itu nggak apa. Kalau kita nggak disiplin, tapi utamakan disiplin. Termasuk hari ini juga. Hari ini saya akui saya luar biasa bersama dengan Bapak pengajar praktis saya. Beliau ini disiplin tinggi saya, sangat disiplin saya. Mungkin ini yang menjadi poin yang bisa saya menjadi tambahan dari saya sebagai calon guru negara dan Bapak pengajar praktik. Yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Siti Sampurna disiplin. Disiplin ini adalah luar biasa sekali. Bayangkan Bapak pengajar praktik desa ini dari bukan beliau dari Rapakodo. Saya sudah katakan satu yang tidak langsung menyebut Rapakodo. Bayangkan Rapakodo sejauh mana dari sini Rapakodo itu berapa? Ya kalau hitung jam ya lebih dari 1 jam. Belum 30 sudah sampai. Ini disiplin yang harus kita tegakkan utama. Terus yang berikut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ibu Siti kesuksesan itu akan diraih dengan usaha keras. Dengan usaha keras, berpikir cerdas, kerja keras. Nah itu salah satu moto juga ya. Berpikir cerdas, kerja keras. Ya tambah berpikir dengan cerdas, jadi ikuti dengan kerja keras, kan hasil gitu. Baik, terima kasih Bu Rahma. Kita warga sekolah, ya maksudnya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk Ibu Asrianya ini untuk melakukan perubahan. Ya contoh sekali dengan program atau visi yang ada di sekolah kita. Perubahan setiap hari itu ada perubahan. Hari lagi setiap bulan ada perubahan. Apalagi setiap pergantian tahun pelajaran itu perubahan itu terang ada gitu. Lagi-lagi kita punya terobosan sebagai sudah ini 3 program utama itu jangan lupa harus kita tegakkan. Mulai dari teacher asistennya, ada namanya guru asuh, terus ada namanya kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari itu kebiasaan yang kita lakukan. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mengisi atau melanjutkan kata-kata rupa ini, kita bisa menarik satu kesimpulan. Ternyata tadi apa disampaikan, kita sudah simpulkan di visi, sesuai dengan visi. Next, Bapak Pratap. Iya, ini yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang kreatif, edukatif, cerdas, memiliki empati dan berbudaya. Ya, ini yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang kreatif, edukatif, cerdas, memiliki empati dan berbudaya. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dengan potensinya masing-masing. Ya, dengan potensi masing-masing, mereka punya kelebihan dan punya keunikan masing-masing. Jadi di setiap siswa ini punya nilai dan kelebihannya masing-masing atau nilai unik yang dimiliki oleh peserta didik itu masing-masing. Kita bisa menemuinya atau bisa ketemu dengan siswa itu pada saat kita melakukan tatap muka atau pada saat HB. Kita bisa melihat siswa. Kira-kira ini siswa ini yang unik yang dimiliki apa? Ya ini kan maksudnya kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dengan potensinya masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan pendekatan pembelajaran yang inklusif dan menyenangkan sehingga setiap murid dapat belajar dengan cara mereka sendiri. Kita juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan nilai-nilai orang dalam proses pembelajaran. Jadi di sini ada kata belajar dengan cara mereka sendiri. Ini kan dimaksud dengan berdiferensiasi.